Hi everyone, Afi here. Aku belum pakai makeup, lagi mau siap-siap untuk skincarean pagi dan sambil cerita-cerita ke kalian. Artinya memang ini waktunya untuk skincare and story. Yes, kalau kalian ingat aku pernah bikin video mirip ya beberapa saat yang lalu di mana aku sambil skincarean sambil ngomongin satu topik nih ke kalian. Kali ini topik yang aku pengen omongin adalah mengenai self-love. Kenapa self-love? Karena ini adalah satu topik yang close to my heart, yang dekat sama kehidupan aku dan pengen sharing aja ke kalian. Langsung aja yuk kita mulai. Oh ya, di skincare rutin kali ini aku tuh mau pakai produk-produknya Natur Skincare. Aku kayaknya udah beberapa kali ya mention tentang Natur, nge-review produk-produknya di YouTube channel aku ini, dan aku ngerasa ini cocok banget nih sama topik kita hari ini. Karena saat kita merawat kulit itu tuh kayak kita menyisihkan waktu dari hari-hari kita yang sibuk untuk benar-benar memperhatikan diri kita sendiri, merawat diri kita, merawat kulit gitu ya, memastikan kayak kita juga dalam kondisi tenang, dan pada saat kita udah selesai menggunakan skincare tuh biasanya rasanya kita juga lebih at peace, lebih senang, lebih nyaman gitu kan. Dan menurut aku produk-produknya Natur tuh cocok banget untuk me time, untuk self-care itu tadi, karena produknya nggak ada yang harsh, semuanya itu gentle di kulit, melembabkan, memperkuat skin barrier, nggak bikin kulit kerasa nggak nyaman gitu ya. Dan produk-produknya itu kayak perfect combination antara natural and active ingredients gitu. Jadi kayak hasilnya dapet, tapi juga ada kandungan naturalnya juga yang bagus untuk kulit kita. Nanti sambil ngobrol aku juga akan sambil ceritain, sambil ngomongin produk-produk yang aku pakai, sehingga kamu bisa dapat review dari produk-produknya Natur yang aku pakai ini juga. Tadi aku udah cuci muka pakai ini, Natur Mild Cleanser Aloe. Jadi ini adalah satu foaming cleanser ya, jadi bentuknya foam gitu. Tentunya fungsinya adalah untuk membersihkan sisa-sisa minyak, kotoran, dan lain-lain di kulit kita. Tapi dia itu walaupun foam, formulanya tetap gentle di kulit dan non-drying gitu ya. Terus lucu banget, jadi dia itu di packagingnya ada si brushnya ini, jadi bisa juga dipakai untuk deep cleansing gitu ya. Tentunya ininya aku nggak saranin untuk dipakai setiap hari, terutama kalau kulit kamu tuh sensitif kayak aku. Ini dipakai seminggu sekali aja udah cukup banget gitu ya. Diaplikasikan ke seluruh muka supaya kotoran di pori-pori itu benar-benar terangkat, dan dia tuh bahannya kayak silikon yang lembut gitu. Jadi sebenarnya emang nggak harsh sih di kulit, cuma tetap aja ya sebaiknya memang jangan terlalu sering. Nah, ini tuh cara pakainya adalah tinggal diputer aja bagian ujungnya yang ada brushnya itu, jadi sampai bunyi klik gitu, karena ada tulisan on dan off-nya. Terus dipencet tubenya, nanti cleansernya keluar dari brushnya. Udah gitu langsung aja kita aplikasikan ke kulit wajah. Tapi kalau misalnya kamu lagi nggak mau pakai si brushnya ini, bisa kamu tuangin ke tangan aja, terus baru diaplikasikan ke muka. Ini formulanya gel gitu dan agak foamy, tapi enggak bikin kering sih, jadi bikin kulit kerasa seger aja. Biasanya setelah cuci muka, aku seneng nyemprotin ini ke muka aku, Natur Balancing Rose Spray. Ini enak banget karena kayak ringan banget, seger banget, gak ada fragrance-nya juga. Jadi kalau kamu sensitif sama fragrance, nggak akan kerasa kayak perih atau iritasi kulitnya. Terus karena dia ada rose waternya, jadi memang ngelembapin di kulit gitu ya. Aku biasanya pakai cuma untuk kayak rehydrate my skin aja sebelum ke skincare berikutnya. Nah, skincare berikutnya yang mau aku pakai itu of course dari Natur juga, namanya adalah Renew Skin Hydrating Toner. Ini juga udah sering banget aku mention di video-videoku gitu ya. Jadi ini adalah hydrating toner yang di dalamnya itu ada galactomyces ferment filtrate, ada panax ginsengnya juga, ada niacinamide-nya. Jadi ini emang bagus banget untuk menghidrasi kulit, untuk juga mencerahkan kulit, untuk mempersiapkan kulit ke skincare berikutnya. Ada efek anti-agingnya juga karena ada ginsengnya, sama dia ada hyaluronic acid dan ada allantoinnya. Jadi emang ada efek soothingnya juga di kulit. Nah, dia emang runny gitu ya, jadi tipe hydrating toner yang agak kayak air tapi sedikit ada viscosity-nya. Jadi ada weight-nya sedikit gitu, nggak yang bener-bener air banget. Dan pada saat dipakai benar-benar rasanya tuh ringan tapi lembab banget, seger, dan kulit tuh kayak langsung kerasa plump gitu.
Nah, tadi kan aku bilang ya, kalau misalnya self-love itu adalah satu topik yang close to my heart. Jadi sebenarnya topik self-love ini tuh sekarang lagi kayak populer banget ya. Banyak diomongin di mana-mana, di social media. Banyak juga campaign-campaign yang temanya itu self-love gitu kan. Dan sebenarnya hal ini aku ngeliatnya sebagai sesuatu yang positif. Artinya adalah awareness mengenai pentingnya mengapresiasi diri kita itu tuh udah mulai marak ya, atau udah mulai naik gitu kan. Cuma mungkin kekurangannya adalah nggak selalu topik self-love ini dibahas secara mendalam gitu ya. Aku sendiri bukan expert, aku juga bukan psikolog, aku bukan orang yang punya authority untuk ngomongin self-love ini dari sisi psikologis. Tapi aku sharingnya itu lebih ke, aku kan usianya sekarang udah 44 gitu ya, jadi udah cukup banyak juga hal-hal yang aku lalui dalam kehidupan ini. Jadi aku tuh bukan orang yang berpendapat kalau misalnya orang yang umurnya udah lebih tua tuh pasti lebih wise, pasti lebih smart gitu ya. Enggak sama sekali. Tapi biar gimana pun, kebanyakan penonton channel aku ini umurnya masih jauh lebih muda dari aku, dan juga aku pernah ada di posisi kalian dimana aku struggle banget sama self-esteem, sama rasa percaya diri, sama banyak ragu-raguan dalam diri sendiri. Dan pada saat itu tuh aku nggak ada orang yang ngasih tahu aku gimana cara keluar dari hal tersebut gitu ya, gimana cara ngerubah mindset yang aku punya yang sekarang nih looking back, ternyata mindset itu tuh nggak sehat banget gitu loh. Jadi aku ngerasa kenapa nggak aku coba sharing aja apa yang aku lalui dulu dan gimana cara aku mengatasinya. Siapa tahu ini membantu kalian yang sekarang lagi struggling dengan masalah yang sama. By the way, sebelum lanjut ke serumnya, karena abis hydrating toner aku mau pakai serum, aku mau kasih tau aja kalau Natur hydrating toner tuh ada ada 3 sebenarnya variannya. Yang tadi yang aku pakai, yang namanya Renew, terus ada juga yang Calming. Ini tuh ingredientsnya Cica and Witch Hazel. Ini cocok untuk yang kamu kulitnya mungkin acne prone, sensitif gitu ya. Terus juga ada yang Brightening. Kalau Brightening ini dia pakai vitamin C and sour lime. Jadi cocok untuk kamu yang kulitnya kusam, pengen hydrating toner yang juga ada efek brightening-nya. Oke, lanjut pakai serum ya. Serumnya aku juga pakai seri yang sama tonernya, yaitu Renew Skin Serum. Ini juga sama, di dalamnya ada Galactomyces Ferment Filtrate, ada Panax Ginseng, ada niacinamide-nya juga, ada allantoin, panthenol, terus ada hyaluronic acid. I love this serum karena ringan tapi mantep banget di kulit tuh, rasanya kayak bener-bener plump, bikin kulit halus, kenyal, seger, dan calm juga gitu ya. Jadi kulit aku tuh jadi nggak gampang bermasalah kalau aku lagi pakai si Renew Skin Serumnya Natur ini, karena ada ginsengnya itu. Kalau aku bilang tuh ginseng plus galactomyces-nya sama niacinamide itu kombinasi yang cakep banget pokoknya. Oke, ini aku cuma supaya gampang aja aku langsung tetesin ke muka, tapi usahakan kalau kalian mau begini, si pipetnya ini tuh jangan sampai nempel ke kulit ya, karena itu kurang higienis gitu. Ini coba pengen supaya gampang aja gitu. Oke, lanjut lagi mengenai self-love ya. Jadi, seperti banyak remaja, banyak anak muda, sebentar ada pesawat lewat. Jadi, aku tuh dulu struggling banget sama yang namanya rasa percaya diri. Ada banyak faktornya sebenarnya gitu ya. Salah satunya adalah karena dulu waktu aku masih kecil, aku tuh lumayan sering dapet ejekan seputar fisik. Entah itu dari keluarga ataupun dari teman-teman di sekolah. Don't get me wrong, aku tidak menyalahkan keluargaku dan juga nggak menyalahkan teman-temanku gitu ya. Pada zaman itu, nah yang namanya ejekan-ejekan fisik itu tuh common banget. Maksudnya kayak semua orang pasti ngalamin gitu ya. Diejek-ejek atau dikata-katain, karena fisiknya gitu. Aku sendiri waktu itu biasanya tuh dikata-katainnya karena aku dulu tinggi dan kurus gitu kan. Terus juga aku tuh dulu bibir itu tebel. Ya sampai sekarang sih gitu ya. Terus jadi dikata-katain doer lah apa segala macem gitu. Dan itu tuh aku bawa ke hati banget gitu ya. Jadi I think this is the thing with body shaming. Kita mungkin menganggap itu tuh sebagai sesuatu yang sesuatu yang remeh, sesuatu yang cuman bercanda aja gitu ya, nggak usah dibawa ke hati. Tapi kita tuh nggak tahu kalau orang tuh personality-nya tuh beda-beda banget ya. Jadi ada orang yang memang dikata-katain fisik seperti itu tuh emang ketawa-ketawa aja dan nggak akan dibawa ke hati. Jadi mereka nggak akan terpengaruh gitu ya. Sementara ada orang-orang yang sensitif, yang kayak aku gitu, yang they took it too hard gitu. Jadi walaupun mereka mungkin ketawa-ketawa atau marah-marah yang bercanda-bercanda gitu, tapi sebenarnya they internalize that message gitu ya. Jadi kata-kataan itu jadi dipikirin, dibawa ke hati, dan message yang diterima di dalam itu tuh adalah I'm not pretty, I'm not good enough, I'm not
I'm ugly gitu kan, dan jadinya itu sangat mempengaruhi ke rasa percaya diri. Dan kalau ini dilakukan di anak-anak yang benar-benar masih usia formatif ya, atau maksudnya usia masih kecil dan masih berkembang terus, menurutku itu lumayan damaging sih gitu. Jadi untuk ngebangun rasa percaya dirinya lagi tuh susah, apalagi zaman aku dulu itu tuh yang namanya konsep self-esteem, self-love, self-appreciation tuh belum ada, maksudnya nggak ada yang ngomongin gitu ya. Jadi kayaknya dulu tuh mungkin diharapkan semua anak tuh ya percaya diri aja gitu dengan sendirinya, tanpa ada yang pernah ngasih toolsnya. Aku juga nggak nyalahin orang tua aku sama sekali. I think they just never knew how, karena mereka juga nggak pernah diajarin kan, dan dulu juga tidak ada resources yang banyak kayak sekarang ini gitu ya. Jadi ya itu gitu ya, maksudnya kita diharapkan untuk bisa percaya diri, diharapkan untuk kayak go out into the world dengan rasa pede, dengan rasa yakin dan lain-lain, tapi tidak pernah dikasih tahu toolsnya gimana. Dan sementara komen-komen dan pengalaman-pengalaman lain yang masuk ke kita itu juga banyak, dan itu mempengaruhi juga self-esteem kita, malah makin turun bukannya makin naik gitu. Oke, sebelum lanjut, aku mau lanjut skincare-nya, yaitu pakai face oil serumnya Natur yang Revive Skin. Jadi Natur tuh punya 3 juga varian face oilnya. Yang aku suka tuh adalah Revive Skin ini, dia kandungan utamanya adalah rosehip dan sesame oil. Kayaknya aku udah sering banget ya ngomong di video kalau misalnya aku tuh suka banget sama yang namanya rosehip oil. It's one of those oils that work really well for my skin, terutama kalau kalian tuh kulitnya tuh mature, sensitif ya. Rosehip oil tuh bagus banget, dan ini ada rosehip oilnya juga. Ini juga tipe oil yang cukup lightweight. Ya namanya oil ya pasti dia akan ada meninggalkan oily residue lah ya di kulit gitu, tapi nggak yang berminyak banget gitu. Jadi masih tetap cukup runny lah gitu. Dan karena dia ada rosehipnya, ada sesame oilnya, jadi of course ini fungsinya untuk melembabkan kulit, untuk mengurangi tanda-tanda penuaan juga, jadi ngurangin garis-garis halus dan wrinkles. Dia juga meningkatkan elastisitas dan kencangan kulit gitu ya. Terus membuat kulit tuh pokoknya lebih kenyal, lebih supple, lebih nyaman juga, enak banget. Terus dia ada baunya tuh bau agak-agak bau nati gitu ya. Tapi memang dia tuh nggak pakai fragrance kan, jadi memang baunya tuh bau natural oilsnya aja gitu. Tuh bisa kalian lihat, ini tuh udah agak nyerap sebenarnya ya oilnya, jadi memang dia cepat banget nyerapnya ke kulit. Nah, oke, lanjut lagi. Jadi seperti aku bilang tadi gitu ya, jadi aku sering banget nerima kayak body shaming. Jadi aku dulu tuh kurus dan tinggi gitu kan, dikata-katain. Terus udah gitu aku pas udah mulai masuk remaja, jadi udah mulai SMP, SMA tuh udah mulai agak gede badanku gitu ya, karena aku kan berisik gitu kan, itu dikata-katain juga gitu. Dikata-katain gendut, jadi kayak nggak pernah bisa bener lah gitu. Jadi aku tuh bener-bener tumbuh menjadi orang yang nggak pede sih basically gitu. Dan teman-teman aku yang kenal aku dari kecil atau mungkin remaja, SMP, SMA mungkin nggak akan terlalu ngelihat gitu ya bahwa aku tuh nggak pede, karena I was very good at hiding it. Jadi aku tuh berusaha banget untuk menutupinya, berusaha banget untuk kelihatan kayak baik-baik aja, kelihatan berani-berani aja, kelihatan pede-pede aja. Tapi sebenarnya deep down, I was so full of insecurities and I was so full of doubts about myself. Jadi kayak nggak percaya dirinya tuh bukan cuma untuk urusan fisik aja gitu ya, tapi juga untuk kemampuan diri gitu. Jadi ini sebenarnya yang tadi aku ngomongin cuma masalah fisik aja ya, tapi ada lagi hal-hal lain yang terjadi di when I was growing up gitu yang mempengaruhi rasa itu tadi ya, rasa ragu-ragu sama kemampuan diri ini. Tapi we're not gonna get into that too deeply karena panjang banget nanti gitu. Intinya ya itu gitu, aku ngerasa kayak aku tuh nggak good enough gitu, entah itu dari sisi kemampuan diri, entah itu dari sisi kemampuan melakukan banyak hal, akademi gitu ya, banyak deh pokoknya gitu. Nah, yang aku lakukan pada saat itu untuk mengatasinya itu adalah untuk membuktikan diri kalau aku tuh bisa. Tapi yang aku lakukan itu sebenarnya membuktikan dirinya tuh bukan ke diri sendiri, tapi lebih untuk orang lain gitu. So, I think my motivation to do things at that time adalah untuk mendapatkan pujian dari orang, karena aku sangat terganggu dengan ejekan, olokan, kritikan gitu ya. Aku sangat craving validasi dari orang lain, craving pujian dari orang lain gitu. Jadi kebanyakan hal-hal yang aku lakukan itu motivasinya untuk itu, entah itu dapat pujian dari orang tua, dari teman-teman, dari saudara, dari cowok yang aku suka mungkin gitu ya. I crave constantly for external validation, dan yang terjadi adalah kalau memang itu aku dapetin,
I feel good, I feel great, aku ngerasa pede. Tapi begitu aku tidak mendapatkannya, entah itu karena aku mungkin nggak berhasil melakukan sesuatu, atau mungkin ya aku lagi nggak diperhatiin aja gitu ya, which is very human, sangat normal gitu, aku jadi sedih banget dan jadi down banget, dan jadi rasa percaya dirinya tuh fluktuatif gila gitu. Jadi bener-bener yang naik turun, dan itu tuh bener-bener mengganggu kehidupan aku lah ya, mengganggu perkembangan emosi aku juga. Aku tuh waktu itu sempat denger satu quote yang unfortunately aku lupa dengernya dari mana dan sumbernya dari mana gitu ya, tapi quote ini tuh ngena banget buat aku. Jadi kata-katanya tuh kurang lebih gini, external validation itu tuh kita kayak makan permen. Jadi pada saat kita dapetin, kita makan, it tastes sweet, kita senang, kita happy gitu kan. Tapi udahannya pada saat kita udah nggak mendapatkannya lagi, we want more gitu kan, dan terus-terusan seperti itu, karena yang namanya permen, gula itu kan adiktif gitu ya. External validation itu juga seperti itu, jadi puji-pujian tuh juga seperti itu gitu. Apalagi kalau kita menggantungkan self-worth kita, atau self-worth itu apa ya, kayak penghargaan diri lah gitu ya, ke pujian dari pihak luar itu gitu ya. Bayangin self-worth kita itu tergantung sama pujian atau kata-kata orang lain. Jadi pada saat kita muji, self-worth kita naik. Pada saat orang-orang lagi nggak suka sama kita, atau mungkin nggak setuju sama pilihan hidup kita, atau misalnya lagi ngekritik kita, self-worth kita akan turun gitu. And I think that's what I was experiencing. Dan mungkin kalian juga sekarang ini ada yang mengalami hal tersebut. Nah, gimana caranya aku ngatasin hal tersebut? Akan aku bahas, tapi sebelumnya mau pakai moisturizer dulu. Jadi aku mau pakai Natur Renew Skin Cream. Ini adalah moisturizer pagi yang ada SPF-nya. Jadi memang dia bisa melembabkan kulit, memperbaiki tekstur gitu ya. Dia mengunci skincare yang tadi kita udah pakai, tapi juga ada perlindungan sinar mataharinya. Di luar memang kelihatannya mendung, tapi sebenarnya walaupun mendung ya, sinar matahari itu tetap bisa nembus awan kan, apalagi UVA gitu. Makanya tetap penting kita untuk menggunakan produk yang ada sun protection-nya. Nah, SPF 32 itu kalau untuk keluar rumah sih, kalau aku biasanya pakaiin sunscreen lagi. Tapi kalau di dalam rumah itu SPF 32 menurutku udah cukup. Tapi kita mungkin makainya dalam jumlah yang lumayan banyak ya. Nah, si krimnya Natur ini menurutku teksturnya enak. Jadi dia tuh kayak lotion yang lumayan thick gitu ya. Jadi dia lumayan creamy gitu. Tapi gampang banget diratainnya ke seluruh kulit, nggak berat. Terus walaupun dipakai gini kan emang kelihatannya kayak putih gitu ya warnanya, tapi sebenarnya kalau udah diratain itu dia lama-lama nyatu sama kulit kita dan nggak akan white cast. Oke, jadi sambil aku ratain, sambil balik lagi nih ngomongin soal self-worth tadi gitu ya. Jadi seperti aku bilang tadi, yang aku lakukan tuh itu adalah itu. Jadi I was doing many things in my life for the sake of getting external validation, dan jujur ini aku lakukan cukup lama. Dan aku tidak pernah benar-benar sadar bahwa itu yang lagi aku lakukan sampai ya mungkin belum lama ini gitu ya. Jadi ya setelah aku umur 30-an inilah gitu ya, baru sadar bahwa bukannya salah sih sebenarnya kita itu mengharapkan pujian atau validasi dari orang. Itu memang kadang-kadang kita butuhkan gitu ya. Tapi kalau semua hal yang kita lakukan motivasinya adalah itu, ya itu sepertinya nggak sehat gitu ya. Jadi aku sering banget tuh ngerasain kayak aku udah mencapai hal-hal yang aku ingin capai gitu ya, tapi kok rasanya tetap ada yang kurang, tetap aja rasanya tuh aku nggak fulfilled, tetap rasanya tuh kadang-kadang sedih, kadang-kadang ngerasa nggak puas, tetap ngerasa nggak good enough gitu. Jadi no matter how much I've achieved, no matter how much I have gitu ya in my life, tetap rasanya tuh ada yang itu tadi nggak cukup aja, ngerasanya tuh kayak I'm not good enough still gitu. Jadi instead of melihat sebenarnya tuh relationship aku sama diri aku sendiri tuh gimana sih gitu, aku tetap ngeliatnya tuh keluar gitu. Oh berarti ini mungkin ada yang salah sama hubungan pertemananku, mungkin sama hubungan keluargaku, mungkin kayak gitu-gitu loh. Jadi itu kenapa kita penting banget ya untuk belajar mengenal diri sendiri dan berdamai dengan diri sendiri, karena tanpa itu hubungan kita dengan orang lain tuh akan terus-terusan bermasalah gitu ya. Aku nggak bilang kalau ini tuh sebuah kepastian, no, tapi based on my experience, problem kita dengan orang lain itu tuh akan lebih mudah kita hadapi, akan lebih mudah terselesaikan kalau urusan kita sama diri kita sendiri itu udah kelar. Jadi kitanya sendiri udah berdamai dengan diri kita sendiri. I'm not saying that is going to magically solve all your problems. Enggak, karena biar gimana pun kita tidak bisa mengontrol sikap atau perbuatan orang lain gitu ya. Jadi kalaupun kita misalnya udah berdamai sama diri sendiri, udah ngerasa nyaman sama diri sendiri gitu ya, artinya semua problem kita dengan orang lain kelar, enggak. Tapi sikap
kita atau kita menyikapinya tuh bisa lebih baik, bisa lebih tenang, bisa lebih wise, sehingga kita tuh tidak terlalu terpengaruh dengan yang orang lain lakukan. Tuh, bisa kelihatan kan kalau misalnya ini tuh nggak ada white cast-nya, malah kulit aku ngerasanya kayak lebih cerah ya. Ini aku mau pakai sedikit lagi karena seperti aku bilang tadi, ini kan sebagai sun protection juga, jadi aku pengen pakai agak banyak supaya make sure kalau aku bener-bener dapetin SPF 32-nya atau sun protection-nya. Nah, jadi setelah aku sadar kalau ini kayaknya ada yang nggak beres sama hidupku, maksudnya aku tetap ngerasa nggak tenang, nggak centered, nggak damai gitu ya. Aku mulai kayak bener-bener menggali lagi sebenarnya what is wrong gitu ya, what's wrong with my life, is it other people, apakah mungkin karena aku memang belum dapetin semua yang aku mau, pekerjaan kah atau apa gitu sebenarnya gitu. Setelah aku bener-bener berusaha untuk jujur sama diri sendiri, ya jawabannya adalah itu sebenarnya bukan masalah hal-hal di luar tadi gitu ya, tapi sebenarnya lebih ke diri aku sendiri. Jadi aku belum bener-bener menerima diriku sepenuhnya gitu. Jadi aku belum benar-benar melakukan dialog sama diri sendiri, mengenali diri sendiri, menerima, berdamai sama diri sendiri, dan sayang sama diri sendiri. Itu sih. Jadi sebenarnya tahapannya itu nggak bisa sih kita kayak ujuk-ujuk kita sayang sama diri sendiri. Well, kalau kalian udah diajarin itu dari kecil mungkin bisa sih gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian tuh kayak aku yang basicnya sebenarnya adalah kurang percaya diri tadinya gitu ya, mungkin orang berkali-kali ngomong love yourself, appreciate yourself, itu nggak akan bisa langsung situ gitu ya, nggak akan bisa langsung dong gitu, nggak akan bisa langsung di titik itu, karena sama aja lah ya kayak kita ke orang lain. Kita gimana bisa cinta sama orang lain, gimana bisa sayang sama orang lain kalau kita nggak kenal, ya kan? Jadi menurut aku step pertama yang harus kita lakukan tuh sebenarnya adalah kenali diri kita sendiri, dan ini tidak akan bisa kita capai kalau kita nggak banyak spend time sama diri kita sendiri. Jadi kalau aku dulu spend time sama diri sendirinya ya bener-bener sama diri aku sendiri, tanpa ada orang lain, tanpa ada distraction gitu ya. Jadi aku di kamar sendirian, entah itu nulis, aku sambil nyetir, aku sambil kayak dialog sama diri sendiri. Nah, dari dialog dengan diri sendiri itu tuh aku jadi menemukan satu poin penting gitu ya, dimana aku tuh ternyata juga belum bisa menerima kekurangan-kekurangan diriku sendiri. Jadi karena dulu aku ngerasa sering banget dikritik, sering banget dicela, sering banget diejek gitu ya, aku tuh jadi kayak menanamkan ke diri sendiri kalau lo nggak boleh kurang. Pokoknya kalau lo ada kekurangan gitu ya, if you're not perfect, you won't be accepted. Itu tanpa sadar ternyata tuh udah tertanam gitu di otak aku gitu. Sehingga kalau aku melakukan sesuatu yang kurang, atau misalnya aku tuh ya ada hal-hal yang mungkin aku nggak unggul, atau misalnya aku nggak oke gitu ya, karena kan kita namanya juga manusia ya, kita nggak mungkin bagus di semua bidang, kita nggak mungkin hebat di semua bidang gitu kan. Itu tuh I was so hard on myself. Aku tuh akan mengkritik diriku habis-habisan gitu ya. Jadi contohnya misalnya dalam pekerjaan itu tuh wajar banget kalau ada bidang yang kita kuasai, ada yang enggak gitu ya. Jadi misalnya aku itu bukan tipe orang yang sebenarnya pinter basa-basi sama orang lain gitu. Jadi aku tuh bukan orang yang instantly luwes gitu ya. Jadi bukan yang kayak ketemu orang tuh bisa ngobrol kayak temen gitu. Sementara aku dulu kerja di bidang public relations yang sebenarnya mengharuskan diriku untuk yaitu ketemu sama banyak orang dan bisa ya at least membuat orang nyaman lah ya dengan diri aku gitu. And the fact that I was not good at that made me feel horrible, dan itu tuh aku mempunish diri aku sendiri habis-habisan, dalam artian kayak kok lo gitu aja nggak bisa sih, kok lo bego banget sih, kok lo parah banget sih, gimana sih mau jadi PR tapi nggak bisa basa-basi sama orang, kok lo takut sih ketemu sama orang, kok lo nggak mau negur dia duluan sih, yang kayak gitu-gitu. Padahal kalau misalnya aku mungkin step pertamanya adalah menerima dulu bahwa iya sih gitu ya, iya sih tapi emang gue emang nggak bisa, gimana dong gitu ya, kayak naturally gue bukan orang yang luas gitu. Mungkin kalau aku bisa menerima dulu dan berdamai dulu, aku jadi lebih bisa fokus mikirin gimana cara mengatasinya gitu kan, gimana cara memperbaiki hal tersebut gitu. Instead aku belum udah mengharapkan atau menuntut ke diri aku sendiri tuh untuk bisa semua, bisa perfect termasuk satu hal ini gitu loh. Jadi I wasn't being fair to myself, dan yang ada bukannya aku bisa tambah pede ketemu sama orang dan ngobrol langsung sama orang, yang ada malah tambah takut. Jadi aku tuh dulu benar-benar takut banget untuk negur orang duluan dan ketemu orang duluan. Jadi bisa ya, dulu ada event misalnya gitu kan di tempat aku kerja, dimana aku harusnya go out there dan ketemu orang-orang, aku ngumpet. Jadi aku ngumpet di satu ruangan gitu, dan kayak
oke lo bisa gitu, tapi nggak bisa I was psyching myself out gitu, kayak jadi lama gitu di dalam ruangan itu, aku ngumpet sampai akhirnya bos aku masuk ke ruangan tersebut dan kayak ngapain kamu di sini gitu, dan akhirnya aku terpaksa untuk keluar gitu, sampai separah itu gitu ya. Itu cuma satu contoh aja, cuma ya kayak gitu. Jadi dari aku bener-bener akhirnya jujur sama diri sendiri dan dialog sama diri sendiri, baru kerasa bahwa iya nggak apa-apa, punya kekurangan itu nggak apa-apa, semua orang punya kekurangan, and it's okay, and we have to make peace with that. Kalau kita bisa, kita coba untuk perbaiki gitu ya, kita improve diri kita atau berusaha atasi kekurangan tersebut. Kalau nggak bisa, ya kita harus tahu cara untuk live with that gitu ya, cara untuk hidup dengan kekurangan tersebut gitu. Karena kalau kita nggak bisa, ya gimana kita mau ngarepin orang lain bisa nerima kekurangan kita, ya nggak? Setelah aku mengenali diri sendiri dan menerima diri sendiri, menerimanya tuh semua hal ya tentang diriku ya, entah itu baiknya, entah itu buruknya gitu ya, baru aku bisa yang namanya being kind to myself. Jadi be my own best friend. Nah, detailnya gimana aku akan bahas, tapi sebelumnya mau ngasih tahu ini nih, produk yang really kind to our skin yaitu Natur Skincare Sleeping Mask. Ini salah satu best sellernya mereka karena salah satu produk yang pertama kali dikeluarin sama Natur. Jadi sesuai namanya, ini dipakai di malam hari sebelum kita tidur. Jadi bisa dibawa tidur gitu ya, nggak usah dibilas. Yang ini adalah pome and vitamin C variannya. Jadi mengandung buah pome dan juga vitamin C. Jadi memang bagus untuk brightening, bagus untuk antioksidan. Jadi selama kita tidur, kulit kita itu dilindungi dan juga diperbaiki kerusakan-kerusakan yang mungkin muncul karena radikal bebas, polusi, dan lain-lain. Sementara vitamin C-nya juga untuk mencerahkan, untuk menstimulasi produksi kolagen juga. Dia itu teksturnya kayak gel yang ringan gitu. Ntar aku tunjukin ya. Jadi kalian yang mungkin selama ini ngerasa kalau sleeping mask itu terlalu heavy buat kalian ya, terlalu oklusif atau terlalu berat lah pokoknya gitu ya. Yang ini nggak akan kerasa seperti itu. Jadi rasanya tuh kayak malah soothing, malah dingin, enak gitu ya. Karena dia formulanya gel. Dan sebenarnya tuh variannya ada 3. Jadi ini yang aku suka, yang pome and vitamin C. Terus dia juga ada yang aloe ya, aloe vera. Ini untuk yang kulitnya kering, mungkin juga sensitif, pengen ada rasa adem dan ada sensasi coolingnya. Kemudian ada juga yang Cica and Witch Hazel. Ini bisa soothe redness, bisa untuk pori-pori juga, dan untuk yang kulitnya acne prone. Jadi aku tadi bilang kan kalau I eventually learn to be kind to myself. Jadi kalau dulu tuh aku adalah orang yang paling keras mengkritik diri sendiri gitu ya. I was my own worst critic. Kalau sekarang aku jadi jauh lebih gentle, jadi jauh lebih baik dan ramah ke diri sendiri. Jadi kayak contohnya hal kecil aja, kalau dulu ngaca itu tuh hal pertama yang aku pikirkan adalah kekurangan fisik aku. Entah itu misalnya gila pipi lo cabi banget hari ini atau kayak kok rambutnya lepek banget sih gitu, atau oh my god apalah gitu ya, you're so fat atau apapun itu. Kalau sekarang udah nggak seperti itu. Jadi bukan artinya hilang ya pikiran-pikiran itu, enggak gitu ya, tetap aja kadang-kadang muncul, tapi aku belajar untuk aware bahwa oh ada pikiran-pikiran seperti ini, tapi aku tidak akan membuat pikiran-pikiran itu menguasai pikiran aku gitu ya. Those kind of words, those kind of thoughts, I will not let it control my mind. Aku nggak akan bikin aku juga terpengaruh dengan suara-suara seperti itu. Jadi aku ganti dengan hal-hal yang lebih positif gitu ya. Positifnya apa? Bisa macam-macam banget gitu, kayak wow, hari ini kamu bangun pagi. Congratulations. Wow, you got through today gitu kan. Hari ini tuh hari yang sangat melelahkan, capek banget pasti gitu ya. But you got through it, congratulations. Atau misalnya kayak nggak apa-apa kalau kamu sekarang ini lagi capek, kamu lagi bete, it's okay. Nggak harus dipaksain atau apalah ya. Pokoknya bener-bener kayak bayangin aja kalau kamu disuruh nyemangatin teman kamu gitu ya. Kalau teman kamu lagi sedih, lagi bete, atau lagi apapun gitu, ya kayak gitu. Itu yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri gitu. It does take practice, nggak segampang itu gitu ya diomongin, tapi kalau kita biasakan itu menjadi rutinitas kita sehari-hari, akan gede banget manfaatnya, akan impact-nya tuh akan luar biasa kalau menurutku. Hal lain yang aku perhatikan dari aku belajar mengenal diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, being kind to myself, sayang sama diri sendiri, itu adalah itu tadi gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak hidup aku tuh jadi lebih ngalir gitu. Jadi maksudnya tidak terlalu terombang-ambing dengan faktor eksternal. Jadi ya masalah tetap ada, masalah dengan orang lain, masalah yang aku nggak bisa kontrol, apapun lah gitu ya. Because life is like that, life is full of challenges, life is full of problems.
tapi aku tidak segampang itu untuk naik turun gitu ya. Naik turun dengan challenges yang aku hadapi itu. Kayak bisa lebih tenang aja ngadepinnya gitu. Bukan artinya aku jadi tidak merasakan marah lagi atau kecewa lagi atau sedih lagi, enggak sama sekali. Tapi pada saat aku lagi ngalamin emosi-emosi seperti itu pun, aku bisa menenangkan diri sendiri. Jadi aku nggak ngerasa sendirian, nggak ngerasa jadi korban, nggak ngerasa kayak oh I'm so miserable and I'm alone, enggak. Karena akunya ada buat diriku sendiri gitu. Jadi aku tuh ngerasa kayak okay, you're feeling sad, you're disappointed, kamu lagi marah, kamu lagi kecewa, tapi ada aku nih di sini yang selalu ada buat kamu gitu kan. Kita akan bisa bangun bareng-bareng bersama gitu. I know it sounds weird karena itu diri aku sendiri, tapi ini kayak ngomong sama orang lain gitu ya. But that works for me. Jadi kalau aku tuh kayak ngebayangin emang ada orang lain, which is aku sendiri, yang nyemangatin aku, yang ada bareng-bareng sama aku, yang meluk aku kalau aku lagi butuh bantuan atau butuh comfort gitu kan. Seperti itu sih gitu. Jadi kayaknya aku tuh ngerasa jadi hidup tuh lebih mudah dilalui. Aku juga lebih ngerasa at peace, lebih merasa content. Dan at the end of the day, setelah aku pikir lagi gitu ya, selama 40 tahun lebih ini aku hidup gitu ya, that's really what I want gitu. Karena aku sangat ingin menjalani hidup itu dengan rasa content, dengan rasa cukup, rasa damai gitu. Nah, yang aku ngomongin mengenai self-love ini tuh bisa dibilang kayak masih general aja dan lebih nunjukin ke kalian pentingnya kita untuk mengenali diri sendiri, untuk melakukan proses-proses yang tadi aku bilangin gitu ya. Tapi aku belum masuk ngomongin mengenai kayak how did I do it gitu, step-stepnya itu apa aja dan perjalanannya seperti apa gitu. Karena kalau aku berusaha untuk masukin semua ke video ini tuh nanti bakalan panjang banget. Jadi kalau kalian emang pengen tahu sebenarnya tuh kayak gimana sih gitu ya yang aku lalui itu, karena untuk nyampe ke titik ini juga nggak linear gitu ya, nggak gampang. Bukan artinya kayak aku dari titik A langsung ke titik sekarang ini, enggak. Itu tuh benar-benar naik turun, maju mundur gitu ya. Wah, pakai berbagai macam proses yang sangat-sangat tidak mudah sebenarnya. Tapi kalau misalnya emang kalian pengen tahu detailnya, silahkan tinggalin komen di bawah. Mungkin kapan-kapan akan aku bikinin juga videonya untuk membahas lebih detail. Mungkin sedikit hint gitu ya, bahwa salah satu hal yang aku lakukan yang membantu banget untuk aku di titik ini, aku melakukan terapi. Jadi aku terapi ke seorang psikolog profesional gitu ya. Waktu itu aku menjalani, sebenarnya ada beberapa kali, tapi yang terakhir itu aku jalanin sekitar 2 tahunan dan itu sangat-sangat ngebantu. Nanti kapan-kapan juga aku bisa share mengenai hal tersebut. Terus satu hal penting lagi yang aku pengen kasih tahu ke kalian mengenai self-love ini adalah it's a journey. Jadi ini tuh adalah satu skill lah bisa dibilang gitu ya, yang harus kita pelajari sedini mungkin. Tapi pada saat kita udah mencapai titik yang kita nyaman gitu ya, bukan artinya kita tuh berhenti belajar. Jadi ini tuh skill yang tetap harus kita pertajam sampai kapanpun, karena bisa aja sih kita slip gitu ya. Kalau misalnya kita lupa atau misalnya kita go back to the old pattern, the old habits, bisa banget kita ya balik lagi ke kebiasaan-kebiasaan kita dulu yang sebenarnya nggak sehat itu gitu. Jadi buat aku, walaupun sekarang aku ngerasa ada di titik yang jauh lebih baik dibandingkan aku dulu waktu masih lebih muda, I'm still learning how to do it. I'm constantly sharpening my skill gitu ya, skill dalam mengapresiasi diri, mencintai diri sendiri itu gitu. Jadi kalian jangan menganggap kalau journey ini tuh seperti sprint di mana kalian harus mencapai finish line secepat-cepatnya gitu ya. But think of it as a lifelong journey gitu. Jadi kayak sesuatu yang akan kita terus-terusan pelajari, akan terus-terusan kita lakukan selama kita hidup. Dan it's also important to celebrate little moments or little progress. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa, gue tuh sekarang udah bisa lebih percaya diri misalnya pada saat ngomong di depan orang atau ketemu orang baru dibandingin 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu misalnya gitu. Nggak apa-apa, it's okay if you celebrate it, walaupun mungkin buat orang lain terkesan kecil gitu ya. Menurut aku tuh bagian dari self-love itu adalah itu gitu. Kita bisa apresiasi perkembangan-perkembangan atau progres yang bisa kita lakukan. Itu juga nyambung lagi ke Natur. Kenapa aku suka juga sama Natur Skincare? Mereka tuh juga punya filosofi itu gitu ya, kayak celebrate every little progress. Jadi kayak misalnya nggak harus kulitnya tuh harus jadi bener-bener flawless, sempurna, nggak ada cacat sama sekali gitu ya. Kalau misalnya kamu tadinya ada jerawat, terus berkurang sedikit jerawatnya, it's still progress. You should still celebrate it. Karena
yang namanya merawat kulit, it's like a miracle journey gitu ya. Nggak ada yang instan, tapi bukan artinya kita tidak bisa happy dengan progres yang udah kita capai. By the way, salah satu milestone atau progres aku yang aku suka adalah aku bisa nih kayak gini gitu ya, go bare face. Ini sebenarnya udah beberapa tahun yang lalu sih aku jalanin gitu ya, tapi sekarang ini kan kulit aku tuh makin lama makin sensitif dan makin sering merah, makin sering ada jerawat gitu ya. Dan the fact bahwa aku tuh bisa sharing kayak gini ke kalian sambil bare face dengan kamera yang lumayan HD, jadi menangkap all the imperfections on my face, itu buat aku udah progress banget. Itu tuh udah sebuah achievement banget karena I feel truly comfortable. Aku nggak malu dengan kulit seperti ini, nyaman banget rasanya, dan mudah-mudahan aura ini tuh bisa kalian tangkap ya dari layar handphone ataupun laptop kalian. Sekian sharing dari aku. Di belakang udah gelap banget karena udah mau hujan. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di comment box di bawah. Oh ya, aku juga punya info yang seru, yaitu ada promo gitu ya untuk produk-produk yang tadi aku pakai. Jadi tuh diskonnya itu tuh gede banget, yang tadinya 600 ribuan jadi cuma 300 ribuan. Plus kalau kalian mau beli produknya satuan, itu ada diskon 50% di Shopee. Dan aku juga punya kode voucher untuk kalian, nanti aku tulis di sini. Itu untuk dapetin ekstra 25% lagi. Gila sih ini, karena sebenarnya produk-produknya Natur tuh affordable banget gitu ya. Plus pakai promo dan diskon, udah makin mantep deh. Nanti aku tulis juga detailnya di description box di bawah. Thank you so much for watching everyone. Semoga video ini membantu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Thank you everyone. Bye.